monumen, dan ada art installation di sana. Ada juga pasar malam, ada permainan, ada jual beli UMKM masyarakat kelas menengah di sana. Sama kali kita datang, gue lagi pakai lensa 1740 gue ini, dan di sana itu gue melihat ada orang-orang lagi jalan dan mereka jalan di tengah. Jadi ini langsung foto pertama ini. Gue lagi framing karena di bawah itu ada LED projection, bentuknya ada kayak artistik kayak bunga-bunga gitu. Nah itu gue jadikan sebagai elemen untuk mempercantik sebuah foto pertama gue, dimana ada 1, 2, 3, 4, 5 itu berjajar kiri kanan, itu menjadi struktur yang berarah ke ujung gambar. Di tengah-tengahnya ada orang yang jalan di tengah gambar, makanya orang ini menjadi objek utama dan tadi itu menjadi objek pemanis. Nah, gambar ini walaupun terlihat, tapi kalau diperhatikan dia cukup melengkapi satu sama lain begitu kata lovers. Nah, kita lanjut, gua jalan-jalan dulu ke daerah sekitarnya, gua lihat-lihat ada apa lagi di sekitarnya. Nah, gua memperhatikan instalasi art tadi, gue mau lebih fokus lagi di proyektornya dan gue mau fokus ke ada sign apa aja di sekelilingnya. Nah di sini gue pakai lensa 100 mm. Lensa 100 mm ini merupakan lensa fix dengan focal length fix di 100 mm dan aperture fix di 2,8. Dari sini gue bisa explore objek-objek apa aja yang ada di sini, khususnya orang-orang sedang lalu lalang dengan direction yang berbeda, dengan arah yang berbeda-beda. Di sini kita bisa lihat satu orang lagi jalan ke arah sini, ke arah gua, terus ada orang yang berjalan ke arah kiri, tapi mereka sedang matanya melihat ke arah orang yang jalan ke arah gua. Nah, orang yang jalan ke arah gua ini didahului dengan di bawahnya proyektor LED ini, dan ini membentuk sebuah mural gitu. Tapi muralnya terang. Kita lihat dari jauh, ini jadi daya tarik buat gambar ini. Ada sesuatu yang bentuknya tidak normal pada objek biasa yang bikin kita jadi pengen ini gambar apa. Nah begitu kita lihat, baru kita berpindah ke orang yang lagi jalan ke sini. Orang lagi jalan ke sini itu juga kena sebagian cahaya dari objek LED proyektor ini. Jadi dia cukup bercahaya di sebelah kiri. Lalu sebagai gantinya nanti ada dua orang lagi yang lagi jalan ini, jadi arahnya dari satu jalan yang bawah yang bercahaya ke arah orang yang sedang jalan di kanan, lalu ke arah dua orang di kiri yang sedang melihat ke arah dia. Nah ini lagi-lagi menjadi sebuah alur yang berputar. Begitu kita lihat ada detail kecil yang kita lewatkan di sini. Kalau kita jeli itu ada tulisan mau kemana bro. Nah ini seolah melengkapi cerita dalam sebuah gambar ini, memperlihatkan kalau misalkan orang ini lagi nanya ke arah yang di sana dengan bubble itu mau kemana bro gitu. Ini cerita yang lucu-lucuan tapi bener-bener jadinya ceritanya ada gitu di sini. Dan dengan eksekusi di dalam black and white ini lagi-lagi bikin gambarnya lebih fokus ke dalam ceritanya. Jadi begitu. Next kita jalan-jalan lagi ke berikutnya. Berikutnya itu kita lagi lihat ada anak sedang bermain. Ini jadi ada bilik-bilik, tiap bilik dihias sama karya anak bangsa deh. Seniman-seniman Indonesia itu mereka pada gambar-gambar, tapi di tiap bilik ada mainan. Nah, di sini ini gua fokus banget ke arah muralnya. Dan gua udah berusaha stay selama mungkin dan point kamera gua selama mungkin ke arah anak-anak itu. Di saat kita bikin seseorang itu bertanya-tanya kenapa kamera itu dihadapkan ke mereka, itu biasanya akan menjadikan point of view sebuah foto itu menjadi lebih bagus. Dimana di anak itu sedang kebingungan, dia interaksi dengan kamera tapi gue bikin blur kan dianya. Jadi kita fokus ke belakang tapi kita juga fokus ke depan. Nah itu berputar lagi. Ini gambar-gambar yang suka gue mainkan, yang suka gue bikin ribet tapi nantinya jadi efektif. Nah untuk teknisnya di sini gue pakai, tadi gue udah bilang gue pakai lensa 2470 f2.8. Gue pakai f-nya di paling bawah di 2,8 dengan shutter speed 1/200 dan ISO 1600. Setelah ini coba kita gambar berikutnya ya. Nah kalau tadi kita udah lihat black and white, sekarang kita lihat versi colornya. Kita bisa lihat
Di sini perempuan cropping yang bagus itu bisa menghasilkan gambar yang bersinergi. Di sini anak yang ada di tengah ini dia sedang lihat ke arah temannya, tapi karena yang gue lakukan di sebelahnya itu pas ada muralnya, jadi terlihat seperti dia seperti sedang berinteraksi dengan muralnya. Jadi kalau foto lovers lihat, ini seperti interaksi kartun dengan orang-orang di dunia nyata. Untuk teknisnya gue pakai di lensa 2470 f2.8 masih, tapi gue pakai f5.6, jadi gue bisa mendapatkan foreground yang begitu tajam dan backgroundnya juga masih tajam, nggak kalah tajamnya. Nah, ISO-nya gue naikin ke 3200 dengan di post production gue kecilin, noise reduction-nya gue tambah dan sharpening-nya gue tambah, jadi foreground yang di kanan itu dia pop up sekali, jadi kelihatan real, kelihatan dia hidup. Oke, foto lovers, berikutnya di sini kita mau bahas yang lagi, kita mau bahas main eventnya. Pasti penasaran, pokoknya tetap di Stage Portrait. Balik lagi sama gua, kita masih mau ngupas nih gambar-gambar di Festival Warung Nasional ini kemarin. Nah, lanjut lebih dalam ke dalam lapangan Banteng. Ini gua melihat akhirnya ada main stage-nya, di mana di situ ada jebolan dari Dangdut Academy, yaitu Kak Lesti yang akan manggung di tengahnya. Jadi seperti nama kita Stage Portrait, ini emang udah panggilan tugas kita, langsung jadi kita lari ke sana. Tapi luar biasa ya, masyarakat Indonesia ini semuanya emang benar-benar suka sama dangdut. Begitu ada pengumuman kalau Kak ini akan perform, semuanya pada menjurus ke panggung utama, dan itu tiba-tiba langsung sesak, bro. Nah, gue melihat ada potensi framing yang gue bisa kasih tahu kepada para penonton, kepada para viewer foto ini, berapa banyak sih orang yang datang ke sana untuk kayak gini. Kumpulan orang-orang yang jelas di bagian depan ini cukup ngeblur, tapi masih kelihatan bentuknya, masih lightingnya dari depan pintu masih cukup, dari depan gate masih cukup menerangi, dan gradasi semakin menggelap, dia semakin dalam itu ada terlihat, dan puncaknya ada di panggung yang terang benderang. Nah, jangan lupa di atas bagian depan itu juga ada dekorasi tanaman-tanaman berwarna hijau yang cukup berwarna, yang bikin gambar ini power utamanya ada di situ. Jadi di sini gue pakai lensa 100 mm f2.8 makro. Gue pakai lensa makro kali ini buat foto tele, karena emang satu lensa 100 mm f2.8 ini terkenal salah satu lensa paling tajam di Canon, dan dia bisa mengisolasi subjek cukup jauh, tapi backgroundnya juga ada nanti yang keblur karena dengan f2.8. Di sini dengan setting f2.8, ISO 2000 dan shutter speed 1/100. Untuk berikutnya gua ganti angle, ganti orientasi, jadi dari landscape jadi portrait. Dengan orientasi portrait ini gue dapat gambar yang menghasilkan info yang berbeda, tapi gue dapat info satu lagi sedikit. Festival Gerakan Warung Nasional ini ada tulisannya, ada kata sambutannya, dan ada detail yang tadi di sana, ada dekornya, ada panggungnya, ada penontonnya, tapi dengan proporsi yang lebih sedikit atau dengan proporsi portrait. Ini plus minus, tapi dengan setting yang sedikit berbeda. Yang ini gue pakai 3,5 karena kalau nggak pakai f3,5 gerakan warungnya terlalu blur. Shutter speednya gue turunin ke 1/50 karena gue nggak bergerak, ini aman. ISO-nya gue naikin ke 3200. Begitu foto lover. Moving on, gambar berikutnya. Gue mulai mendekat ke arah penonton dan gue mulai cari-cari angle nih. Gimana caranya gue kasih lihat kalau ada panggungnya dan ada para penonton ini yang lagi asik nonton gitu. Tapi di sini ada kendala karena nggak semua panggung itu light perfect. Nggak semua panggung itu orangnya cukup teliti ya buat ini ya. Contohnya di sini kita bisa lihat di sini Kak Lestinya under
karena emang nggak ada cahaya yang menyinari dia di sini. Nah, menariknya adalah di sini ada orang tua yang ngajak anaknya nonton dangdut dan dia digendong di bahu dan dia pegangan di tembok. Temboknya ini ada balon merah. Nah, warna merah dalam sebuah visual itu adalah warna yang paling menonjok mata. Dalam arti kita begitu lihat tuh pasti langsung ke arahnya sana. Jadi ini kita cover sebuah event di mana event ini bahkan sampai anak kecil pun melihat gini apa yang sedang terjadi, menyimak apa yang sedang terjadi, dan infonya itu udah komplit. Dia ada di lagi ngapain, apa yang dilakukan begitu. Masih dengan lensa yang sama 100 mm makro, dan gue mendekat ke arah crowd, mendekat ke arah panggung, makanya gue bisa dapat seperti ini. Lalu setelah itu gue mencoba lebih fokus lagi ke artis utamanya, Kak Lesti ini. Gue belum dapat nih foto yang bagus, dan untungnya di sini adalah masih ada beberapa orang yang foto pakai flash. Jadi kalau foto lover suka lihat ada orang-orang yang foto pemandangan malam-malam pakai flash. Itu amat sangat mengganggu, tapi di sini sangat membantu buat gue yang oportunis. Jadi kita sebagai fotografer event tuh oportunis. Kalau ada videografer lewat pakai video light, bisa kita pakai buat curi-curi lighting tambahan. Kalau misalkan ada orang pakai foto pakai kamera terus flashnya nyala, itu bisa seperti ini. Jadi posisinya Kak Lesti ini lagi nyanyi di lebih dekat ke arah band. Jadi dia ada side lighting dari belakang yang masih kena sedikit ke dia, dan itu tidak kena di mukanya, jadi menampilkan kesan misterius di dia. Misterius itu kesannya itu mewah di sini karena dia tidak terlihat mukanya tapi terlihat sosoknya. Dan tadi yang gue bilang kalau misalkan orang-orang yang foto dengan handphone dengan flashnya nyala, itu bikin bersinar orang-orang di sekeliling. Nah, penonton ini tadinya yang ini nggak ada cahayanya, jadi secara nggak langsung mereka dihiasi dengan cahaya-cahaya tidak sengaja flashnya HP orang-orang ini. Jadi cahaya yang cukup sedikit saja di mereka dan cahaya yang cukup sedikit saja di Kak Lestinya bikin gambar ini menjadi misterius, ditambah dengan posisi simetris si Kak Lesti ini ada di tengah-tengah. Dan dengan lighting yang misterius, foto ini sudah amat bercerita kalau siapa main starnya di sini dan apa yang sedang dilakukan dan siapa yang menonton dia. F-nya di sini gue pakai f2,8 masih sama. Gue pakai shutter speednya 1/300 dan dengan ISO 2000. Makanya gue dapat agak under. Lestinya agak over di belakang, tapi di sini balance, semuanya simbiosis mutualisme. Asik kan? Pokoknya habis ini kita kupas tuntas sedikit lagi event detail dengan angle-angle yang berbeda dan dengan lensa ultra wide. Oke? Simak terus stay portrait. Foto lovers, jadi kita sampai di segmen terakhir nih. Di sini kita mau bahas foto-foto dengan lensa dan angle yang berbeda. Khususnya saat ini kembali lagi dengan gua dan lensa ultrawide gua 1740 mm. Di sini gue berpikir udah banyak foto crowd, udah banyak foto sana artisnya, tapi gue nggak merasa gue dapet ambience-nya dengan cukup. Jadi kalau gue merasa nggak cukup, gue muter, gue bakal jalan, gue bakal lihat-lihat foto sana sini. Dan bener, gue mendapatkan satu scene di kepala gue yang mana gue bilang, oh kayaknya tempat bagus nih. Ada kolam di tengah-tengahnya dan dia punya stage ini di tengah-tengah. Dan gue putusin foto dari arah orang-orang yang duduk di tribun, di pinggir-pinggir danau. Di sini gue taruh kamera gue di atas pagar dan gue pakai shutter 2 detik, ISO gue 1000 dan f-nya 4, dan gue dapat hasilnya seperti nggak gampang. Dan gue coba beberapa kali trial karena lighting yang ada di sini ini berubah-ubah. Ada lighting dari panggung utama yang menyorot ke pohon-pohon, ke arah penonton. Jadi ada nanti di sini ada belah.
sini terang, sini enggak, sini terang, sini enggak. Nah ini gue dapet yang satu yang bagus kayak gini. Dan itu ada kejutan nanti foto lovers. Habis itu foto berikutnya, foto lovers boleh lihat secara seksama. Nanti foto lovers boleh perhatikan apa yang aneh di sini. Nah, ini satunya. Kalau yang tadi gue sorot dengan lensa 1740 ke arah penonton, satu kali ini gue lebih luas lagi. Tadi dengan focal yang 40 mm, ini dengan focal yang 17 mm. Begitu gue foto seperti ini gue membutuhkan shutter speed yang lebih lama lagi, yaitu di 3,2 detik dengan f dan dengan ISO yang lebih tinggi, yaitu di 1600. Tapi sebagai gantinya gue dapat refleksi yang cantik di sini. Nah, ini agak tricky karena kalau misalkan lebih dari 3,2 detik, kalau ada angin lebih kencang, permukaan airnya bakal goyang dan gambarnya nggak bakal se-clear ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menariknya. Jadi kalau misalkan foto lovers lihat kiri dan kanan gambar ini dan gambar tadi, foto lovers perhatikan ada yang aneh, ada yang berbeda di sini. Coba kita ke gambar sebelumnya tadi. Nah, kalau misalkan foto lovers lihat di sini justru yang lebih jelas adalah yang bagian bawah. Tapi karena gambar ini begitu tenang, tidak ada pergerakan angin, tidak ada pergerakan orang yang terlihat, makanya kelihatan atas itu adalah bawah dan bawah itu adalah atas. Dimana kenyataannya gambar ini sebenarnya sudah saya balik, rotasi ke bawah. Nah, begitu juga dengan yang berikutnya nih. Nah, ini harusnya yang atas ada di bawah, yang bawah ada di atas. Kita lihat dari mana? Kalau di bawah itu kita lihat ada titik kuning, yang di bawah lebih terang, yang di atas refleksinya lebih kecil. Yang di bawah itu adalah aslinya, di mana itu adalah bulan. Dan di perbatasan tengah itu sebelah kanan itu ada gambar bulatan kecil Hello Kitty. Itu yang mencerminkan kalau itu adalah permukaan aslinya. Cuman gua balik biar gambar ini lebih menarik dan biar ada teka-tekinya. Asik. Ceritanya dari tagline gua, dari apa adanya jadi ada apanya. Asik. Oke? Jadi setelah tadi gue dapet gambar landscape yang udah oke, sudah kasih lihat seluruh venue, kasih lihat penontonnya. Sekarang saatnya gue kasih perhatian gue ke musisi bandnya. Ini gue lama nih di sini nih, gue lama sekitar 10-15 menit gue cari karena di tempat kali ini gue nggak dapet akses buat ke stage. Gue cuma dapet akses sampai ke tempat sebelum stage, di samping-samping atau di depan-depan. Jadi gue batas aksesnya, tapi itu tidak boleh menjadi penghalang gue untuk mendapatkan suatu gambar yang keren. Gue memutuskan karena kapabilitas gue yang kurang, gue harus cari momen dimana di sini ada saatnya setiap berapa menit dia ada keluar asap, ada mesin asap. Nah, mesin asap ini memberikan efek misterius. Sedikit gue selipkan info tentang gerakan warungnya, tentang festival ini gambar-gambar yang menjadikan sebuah gambar ini kontradiktif tapi masih menarik. Di sini gue pakai f2,8, focal length di 70 mm, speed gue di 1/30 second. Lalu untuk berikutnya gue ambil juga dapat dari membawakan momen lagu dangdut, tiba-tiba dia membawakan lagu mellow, otomatis mood dan ekspresi yang ada di wajah Kak Lesti juga menjadi mellow. Pas banget momennya Kak Lesti lagi mukanya sendu dan dia lagi lagi punggung-punggungan sama orang security. Ini menjadi sebuah cerita yang bisa gue ceritakan sebagai lucu ya, seperti lagi menceritakan kisahnya dengan kisah orang yang di belakangnya. Dan warna-warnanya juga walaupun di belakangnya merah tapi gue gelepin dan Kak Lestinya lebih terang. Misalkan bercerita tentang orang di belakangnya yang dunianya berbeda, yang sudah menggelap, lalu dia sedang berjalan ke arah yang berbeda untuk menentukan sebuah alur hidupnya mungkin yang lebih berbeda. Cie, puitis amat gue. Di sini gue pakai f2,8 dengan shutter speed 1/600 dan ISO 2500. Lalu gambar terakhir. Favorit gue selama malam itu, hati gue cukup ternyuh, gue cukup terharu kalau ternyata musik tradisional Indonesia dangdut ini emang benar-benar masih
ikat warga Indonesia dan sampai yang masih muda-muda pun sekarang semua masih senang. Teman-teman semua udah tahu kalau ini adalah Kak Lesti yang tadi gue ceritakan. Kalaupun nggak ada, ini bisa jadi sebuah gambar yang penuh tanda tanya, tapi bisa dilengkapi dengan ekspresi orang-orang di sekelilingnya. Mereka semua melihat ke tempat yang sama, mengarahkan kamera, mengarahkan HP, melambai semuanya ke arah yang sama, tapi arah yang sama itu tidak terlihat. Kemana? Coba kalau kita zoom sedikit lagi, kita lihat di tengah-tengah siluet seseorang berkerudung yang sedang dilihat, sedang disaksikan oleh semua orang. Makanya tadi gue bilang, gue expect kalian semua bisa lihat ini sebagai individu. Kalau ini gambar kalian lihat tanpa ceritanya, dan kalian lihat secara keseluruhan serinya tadi. Jadi kalian bisa nebak, oh ini Kak Lesti yang tadi. Kalau yang nggak nebak pasti bakal bilang, siapa sih sosok ini, penasaran. Terus lihat ekspresi orangnya sampai benar-benar sampai seru gitu. Itu bikin kita jadi emosional. Asik. Untuk detailnya di sini gue pakai shutter speed 1/400 dengan ISO 400 f2,8. Oke, foto lovers, segitu dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, bisa dipraktekkan. Gua minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Jangan ragu untuk belajar, jangan ragu untuk praktek terus. Saksikan terus Stage Portrait di UC Photo. Sampai jumpa. Dah.